Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putro Aliari Cinta selaku moderator akan mempresentasikan eh, hasil kerja dari kelompok kami dan beserta juga anggota kelompok. Judul materi kami yaitu enzim. Apa itu enzim? Nah, kata enzim ini berasal dari bahasa Yunani yaitu enzim, yang berarti di dalam sel. Fungsi enzim ini yaitu adalah untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu percepatan reaksi biologis. Enzim itu tersusun atas dua bagian. Yang pertama itu ada apoenzim, yang kedua ada gugus prostetik. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun dari protein apoenzim. Jenis apoenzim ini ialah jenis yang mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Nah, sifatnya itu labil, menjadi mudah berubah-berubah apabila dipengaruhi oleh suhu dan juga pH atau tingkat keasaman. Sementara gugus prostetik adalah enzim yang tersusun dari non-protein. Berdasarkan bahan penyusunnya, gugus prostetik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah koenzim tersusun dari bahan organik. Nah, tugasnya itu untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lainnya. Contohnya itu FADH, NADH, vitamin B. Yang kedua itu adalah kofaktor. Kofaktor ini tersusun dari bahan anorganik. Contohnya itu klor dan kalsium yang mengoptimalkan enzim tialin dalam menguraikan molekul gula kompleks. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada Afra Nabila. Kepada Nada Afra Nabila dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan basic structure of enzyme. Basic structure of enzyme adalah rantai linear asam amino yang menimbulkan struktur 3 dimensi. Urutan asam amino menentukan struktur yang pada gilirannya mengidentifikasi aktivitas katalitik enzim. Saat dipanaskan, struktur enzim mengalami denaturasi, mengakibatkan hilangnya aktivitas enzim yang biasanya terkait dengan suhu. Dibandingkan dengan substrat enzim, biasanya berukuran besar dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari 62 residun asam amino hingga rata-rata 2.500 residun yang ditemukan dalam asam lemak sintesis. Hanya sebagian kecil dari struktur yang terlibat dalam katalisis dan terletak di sebelah situs pengikat. Situs katalistik dan situs pengikat bersama-sama membentuk situs aktif enzim. Sejumlah kecil ribozim ada yang berfungsi sebagai katalis biologis berbasis RNA. RNA ini bereaksi secara kompleks dengan protein. Biasanya aktivitas enzim dipercepat dengan meningkatnya suhu, karena enzim berfungsi dalam sel. Kondisi yang layak untuk hampir semua enzim adalah suhu yang moderat. Pada suhu yang lebih tinggi diberikan titik tertentu ada penurunan drastis dalam aktivitas dengan denaturasi enzim dalam larutan encer. Enzim yang dimurnikan mengalami denaturasi lebih cepat dibandingkan dengan enzim dalam ekstrak kasar. Denaturasi enzim juga dapat terjadi ketika enzim diinkubasi dalam waktu lama. Yang lebih tepat adalah menggunakan durasi waktu yang lebih pendek dalam hal waktu inkubasi untuk mengukur kecepatan awal reaksi enzim tersebut. International Union of
METRI menyarankan suhu uji standar menjadi 30 derajat Celcius. Hampir semua enzim sangat sensitif terhadap perubahan pH. Hanya beberapa enzim yang dapat beroperasi dengan pH di atas 9 dan di bawah 5. Sebagian besar enzim memiliki pH optimum mendekati netralisasi. Setiap perubahan pH menyebabkan keadaan ionik residu asam amino berubah di seluruh protein dan di situs aktif. Modifikasi dalam keadaan ionik dapat memodifikasi katalisis dan pengikatan substrat, preferensi konsentrasi substrat. Sangat penting karena pada konsentrasi yang lebih rendah lanjut didorong oleh konsentrasi, namun pada konsentrasi tinggi laju tidak tergantung pada peningkatan konsentrasi substrat. Situs aktif katalisis enzimatik tergantung pada aktivitas rantai samping asam amino yang berkumpul di pusat aktif enzim mengikat substrat ke wilayah situs aktif dalam konformasi menengah. Seringkali situs aktif adalah celah atau kantong yang dihasilkan oleh asam amino yang mengambil bagian dalam katalisis dan pengikatan substrat. Asam amino yang membentuk situs aktif enzim tidak berdekatan satu sama lain sepanjang urutan asam amino primer. Asam amino situs aktif dirakit ke kluster dalam konformasi yang tepat dengan lipatan 3 dimensi dari urutan asam amino primer. Resonansi asam amino situs aktif yang paling sering dari 20 asam amino pembentuk protein adalah asam amino polar, aspartat, sistein, glutamat, histidin, serin, dan lisin. Biasanya hanya 2 atau 3 residu asam amino. Ya, asam amino esensial yang terlibat langsung dalam ikatan yang menyebabkan bentuk protein glutamat. Aspartat dan histidin merupakan residu asam amino yang juga berfungsi sebagai akseptor atau donor protein. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nada Pranabila. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sariwartini. Kepada Sariwartini dipersilahkan. Maaf Bu, ada yang belum Ibu terima di room Zoom-nya. Sariwartini belum terima Bu. Sudah ya, Sari? Ya, Sari, silakan. Oke, mungkin Sari belum siap, boleh dilanjutkan? Ya Bu, maaf ya Bu, tadi nggak ada jaringan Bu. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang enzim. Enzim adalah katalis biologis yang meningkatkan laju reaksi biologis dalam kondisi sangat ringan. Biasanya enzim membutuhkan kondisi yang sangat spesifik untuk berfungsi. Misalnya, mereka berfungsi pada suhu optimal, kondisi pH, dan lain-lain. Katalis menurunkan penghalang energi ke reaksi, sehingga membuat reaksi berjalan lebih cepat di tiap arah. Katalis dapat didefinisikan sebagai spesies yang meningkatkan laju reaksi, namun tetap tidak berubah setelah reaksi. Meskipun katalis dapat berubah bentuknya selama reaksi, ia berubah kembali ke bentuk aslinya ketika reaksi selesai. Meskipun sebuah katalis meningkatkan kecepatan reaksi, namun katalis tersebut tidak mempengaruhi posisi equilibrium dalam reaksi yang tidak dikataliskan. Penghalang energi aktivasi tinggi dibandingkan dengan reaksi katalis.
Enzim adalah protein. Jadi ketika dikenai tingkat panas tinggi, konsentrasi garam, kekuatan mekanis, pelarut organik, dan larutan asam atau basa pekat, mereka cenderung mendenaturasi. Dua sifat yang tampak membuat enzim sebagai katalisator kuat adalah yang pertama, spesifisitas pengikatan substratnya. Yang kedua, pengaturan optimal dari kelompok katalik di tempat aktif enzim. Katalis dapat berupa katalis anorganik atau enzim. Katalis anorganik adalah ion logam atau molekul kecil yang mengkataliskan reaksi kimia dari organisme hidup. Perbedaan antara katalis dan enzim. Enzim adalah katalis biologis dan diketahui sangat efisien. Mereka menyebabkan peningkatan tingkat yang berada dalam urutan ukuran lebih baik, besar daripada katalis kimia terbaik. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sariwartini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nursaina. Kepada Nursaina dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan situs aktif enzim. Setiap enzim memiliki situs aktif molekul yang ingin membantu perubahan disebut substrat. Yang pertama ada substrat enters active site, yaitu substrat memiliki situs aktif. Substrat memasuki sisi aktif enzim, ini membentuk kompleks enzim substrat. Reaksi kemudian terjadi, mengubah substrat menjadi produk dan membentuk kompleks produk enzim. Produk kemudian meninggalkan situs aktif enzim. Yang kedua ada unenzym substrat complex form, yaitu bentuk kompleks substrat enzim. Ketika enzim mengikat substratnya, ia membentuk kompleks enzim substrat. Kompleks ini menurunkan energi aktivasi reaksi dan mendorong perkembangannya yang cepat dengan menyediakan ion atau gugus kimia tertentu yang benar-benar membentuk ikatan kovalen dengan molekul sebagai langkah penting dalam proses reaksi. Enzim juga mempromosikan reaksi kimia dengan membawa substrat bersama-sama dalam orientasi yang optimal, melapisi atom dan ikatan dari satu molekul dengan atom dan ikatan dari molekul lainnya. Ini dapat mengubah molekul substrat dan memfasilitasi pemutusan ikatan. Sisi aktif enzim juga menciptakan lingkungan yang ideal, seperti lingkungan yang sedikit asam atau non-polar. Untuk terjadinya reaksi, enzim akan selalu kembali ke keadaan semula pada penyelesaian reaksi. Salah satu sifat penting dari enzim adalah bahwa mereka pada akhirnya tetap tidak berubah oleh reaksi yang dikatalisisnya. Setelah enzim selesai mengkatalisis reaksi, ia melepaskan produknya, yaitu substrat. Yang ketiga ada reaction occurs, yaitu terjadi reaksi. Reaksi kimia terjadi ketika ikatan kimia antara atom terbentuk atau putus. Zat yang mengalami reaksi kimia disebut reaktan, dan zat yang dihasilkan pada akhir reaksi disebut produk. Yang keempat ada produk from and-leave active site, yaitu produk terbentuk dan meninggalkan situs aktif. Dalam biologi, situs aktif adalah wilayah enzim di mana molekul substrat mengikat dan menjalani reaksi kimia. Situs aktif terdiri dari residu asam amino yang membentuk ikatan sementara dengan substrat atau situs pengikatan dan residu yang mengkatalisis reaksi substrat tersebut atau situs katalitik. Meskipun situs aktif hanya menempati 10-20% dari volume enzim, itu adalah bagian terpenting karena secara langsung mengkatalisis reaksi kimia. Biasanya terdiri dari 3-4 asam amino. Sedangkan asam amino lain dalam protein diperlukan untuk mempertahankan struktur tersier enzim. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nursaina.
Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Halimah Hidayani. Kepada Halimah Hidayani dipersilakan. Baik, bagian enzim yang dilihat dari bentuknya. Enzim memiliki dua sisi, ada sisi aktif dan ada sisi non-aktif. Sisi aktif, enzim mengkatalisis reaksi kimia dengan menurunkan hambatan energi aktivasi dan mengubah molekul substrat menjadi produk. Sisi aktif enzim berikatan dengan substrat karena enzim adalah protein. Situs ini terdiri dari kombinasi unik residu asam amino atau rantai samping. Setiap residu asam amino bisa besar atau kecil, asam atau basa lemah, hidrofilik atau hidrofobik, dan bermuatan positif, negatif, atau netral. Posisi, urutan struktur, dan sifat residu ini menciptakan lingkungan kimia yang sangat spesifik di dalam situs aktif. Substrat kimia tertentu cocok dengan situs ini, seperti potongan panjel dan membuat enzim spesifik untuk substratnya. Fungsi feed dan enzim yang diinduksi. Para ilmuwan berpikir bahwa pengikatan enzim substrat terjadi dengan cara kunci dan kunci yang sederhana. Model ini menegaskan bahwa enzim dan substrat cocok dengan sempurna dalam satu langkah seketika. Namun, penelitian saat ini mendukung pandangan yang lebih halus yang disebut inductive feed. Saat enzim dan substrat bersatu, interaksi mereka menyebabkan pergeseran ringan dalam struktur enzim yang menegaskan pengaturan pengikatan yang ideal antara enzim dan substrat. Pengikatan dinamis ini memaksimalkan kemampuan enzim untuk mengkatalisis reaksinya. Kompleks enzim substrat. Kompleks ini menurunkan energi aktivasi reaksi dan mendorong perkembangannya yang cepat dengan menyediakan ion atau gugus kimia tertentu yang benar-benar membentuk ikatan kovalen dengan molekul sebagai langkah penting dalam proses reaksi. Enzim juga mempromosikan reaksi kimia dengan membawa substrat bersama-sama dalam orientasi yang optimal, melapisi atom dan ikatan dari satu molekul dengan atom dan ikatan dari molekul yang lainnya. Ini dapat mengubah molekul substrat dan memfasilitasi pemutusan ikatan. Sisi aktif enzim juga menciptakan lingkungan yang ideal, seperti lingkungan yang sedikit asam atau nonpolar untuk terjadinya reaksi. Enzim akan selalu kembali ke keadaan semula pada penyelesaian reaksi. Salah satu sifat penting dari enzim adalah bahwa mereka pada akhirnya tetap tidak berubah oleh reaksi yang dikatalisisnya. Setelah enzim selesai mengkatalisis reaksi, ia melepaskan produknya atau substrat. Dua sisi allosterik adalah sisi yang berikatan dengan kofaktor atau artifaktor enzim. Sisi allosterik dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif yang berstruktur sama dengan kofaktor. Inhibitor akan mencegah enzim untuk mengubah bentuk sisi dengan sisi aktif. Sedangkan artifaktor allosterik menginduksi perubahan konfirmasi yang mengubah bentuk situs aktif dan meningkatkan afinitas situs enzim untuk substratnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Halimah Hidayani. Slide selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Nah, di slide ini yaitu adalah sintesis reaksi bangunan, di mana sintesis reaksi bangunan ini di gambar yang 3 di atas ini, yaitu ada sebelum terjadinya reaksi antara enzim dan juga molekul. Nah, di enzim ini ada sisi aktif enzimnya. Selanjutnya ini setelah terjadinya reaksi dan setelah terjadinya reaksi, enzim ini akan membentuk senyawa baru. Selanjutnya yaitu breakdown reaction atau reaksi pemecahan. Sebelum adanya reaksi, enzim dan komponen itu tidak menyatu, dan ketika adanya reaksi mereka menyatu, dan setelah
adanya reaksi enzim ini juga membentuk senyawa baru. Jadi di kerja enzim itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor tersebut itu seperti yang Nada Afra jelaskan tadi, yaitu ada faktor suhu, dan tingkat pH atau keasaman. Jadi tiap enzim itu memerlukan suhu dan tingkat keasaman yang optimum, yang berbeda-beda karena enzim itu protein. Suhu yang optimal untuk enzim yaitu 35 sampai 40 derajat Celcius, mendekati suhu tubuh. Jadi ketika pada suhu tinggi lebih dari 50 derajat Celcius, enzim dapat rusak, dan ketika enzim pada suhu rendah 0 derajat Celcius, maka enzim menjadi tidak aktif. Nah, selain suhu, faktor lainnya yang mempengaruhi kerja enzim itu adalah tingkat keasaman atau pH. Enzim juga mempunyai pH tertentu agar bisa bekerja secara efektif. Nah, konsentrasi pH enzim yang dapat bekerja secara optimal yaitu pH netral, yaitu 7. pH basanya lebih dari 7 atau pH asamnya kurang dari 7. Selanjutnya di sini ada grafik dan juga tidak kompetitif dan kompetitif inhibitor. Pada gambar sebelah kiri ini terdapat dua enzim, yaitu enzim yang tidak terikat dengan substrat. Yang pertama itu ialah enzim non-competitive inhibitor, dan kedua competitive inhibitor. Nah, yang pertama ini non-competitive inhibitor ini disebut non-competitive inhibitor dikarenakan substrat enzim ini tidak mengikat substrat, dan substratnya itu mengubah enzim. Jadi enzimnya tidak bisa mengikat substrat. Nah, yang kedua ini yaitu competitive inhibitor. Disebut competitive inhibitor ini karena tergantung dengan situs keaktifan enzimnya itu, sehingga enzim tersebut tidak dapat mengikat dengan substrat. Di gambar sebelah kanan ini terdapat grafik ataupun cara kerja enzim. Di sini ada keterangannya, yaitu Vmax ini kecepatan maksimal enzim, VI ini adalah kecepatan enzim, dan Km ini konsentrasi substrat. Nah, cara kerja enzim itu, enzim mengkatalis reaksi dengan cara meningkatkan laju reaksi. Enzim meningkatkan laju reaksinya dengan cara menurunkan energi aktivasi. Aktivasi itu energi yang diperlukan untuk reaksi. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa adanya tiga plot atau kurva dengan kecepatan reaksi konsentrasi substrat yang berbeda. Yang normal enzim yang berwarna hitam itu, kurva hitam itu menandakan kecepatan reaksi dengan adanya campuran inhibitor. Sedangkan kurva merah itu menandakan adanya kecepatan dengan inhibitor kompetitif. Jadi inhibitor kompetitif itu adalah substrat yang bersaing, tetapi hanya salah satu yang dapat berkaitan dengan sisi aktif dari enzim. Nah, kompetitif inhibitor ini Vmax-nya itu sama dengan normal enzim, tetapi berbeda dengan konsentrasi substratnya.
Selanjutnya yang biru yaitu non-competitive inhibitor. Nah, kurva yang biru ini menandakan kecepatan reaksi tanpa adanya inhibitor. Non-competitive inhibitor ini adalah inhibitor yang berkaitan tetapi tidak di sisi aktif dan dapat mengubah bentuk enzim sehingga enzim tersebut tidak cocok lagi dengan substratnya. Nah, di non-competitive inhibitor ini konsentrasi substratnya itu sama dengan normal enzim pada umumnya, tetapi berbeda dengan Vmax-nya pada normal enzim pada umumnya. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Eja Sapriansyah. Kepada Eja Sapriansyah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan produksi enzim oleh mikroorganisme. Jadi pertama saya akan menjelaskan preserved inoculum. Pertama, inokulum ini adalah bahan padat atau cair yang mengandung mikrobia atau spora atau enzim yang ditambahkan ke dalam substrat atau media fermentasi. Contohnya seperti proses menambahkan ragi ke jus atau harus untuk memulai fermentasi. Ini biasanya dilakukan segera setelah pemisahan padatan untuk varietas anggur putih dan setelah beberapa periode perendaman dingin untuk varietas merah. Dengan proses ini kultur ragi ditambahkan langsung ke jus yang akan difermentasikan. Bagi kedua adalah inoculum development. Jadi inoculum development ini adalah pengembangan kultur mikroba logaritmik aktif yang sesuai untuk tingkat produksi industri akhir, dikenal sebagai pengembangan inokulum. Inokulum ini yang kita gunakan untuk fermentasi industri, harus dalam fase pertumbuhan aktif, sehat, dan eksponensial. Jadi semua ini adalah dimasukkan ke dalam tangki inokulasi. Selanjutnya adalah fermenter. Bioreaktor atau dikenal juga dengan nama fermentor adalah sebuah peralatan atau sistem yang mampu menyediakan sebuah lingkungan biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia dari bahan mentah menjadi bahan yang dikehendaki. Selanjutnya adalah cell description atau cell lysis, adalah proses pemecahan dinding sel dan membran untuk melepaskan cairan intraseluler yang mengandung molekul atau partikel yang diinginkan seperti protein atau virus. Selanjutnya adalah filtration. Nah, filtration ini adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan atau septum yang di atasnya padatan akan terendapan. Rentang penyaringan pada industri mulai dari penyaringan sederhana hingga pemisahan yang kompleks. Selanjutnya adalah removal of nucleic acid. Jadi partikel ini tidak larut dihilangkan melalui sentrifugasi untuk memurnikan asam nukleat. Protein larut dan bahan lain dipisahkan melalui pencampuran dengan kloroform dan sentrifugasi. Asam nukleat harus diendapkan setelah ini dari supernatan dan dicuci secara menyeluruh untuk menghilangkan garam yang mencemari. Selanjutnya adalah salt treatment. Jadi manfaat salt treatment ini adalah
garam bagi tubuh yang satu ini sangatlah penting karena dapat mempertahankan tingkat hidrasi, apalagi bagi orang yang bekerja di luar ruangan dan berolahraga secara teratur. Jadi harus perlu memulihkan kekurangan garam dan air yang terjadi melalui keringat. Selanjutnya adalah cold storage. Cold storage ini adalah ruangan atau gudang yang dirancang khusus menggunakan kondisi suhu tertentu dan digunakan untuk menyimpan berbagai macam produk, terutama produk cepat rusak atau sering disebut perishable, dengan tujuan untuk mempertahankan kesegarannya. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah filtration. Bisa dipercepat aja. Ya Bu, sabar Bu ya. Filtration ini adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan atau septum yang di atasnya padatan dan akan terdapat rentang penyaringan pada industri mulai dari penyaringan sederhana hingga pemisahan yang kompleks. Jadi selanjutnya adalah masuk ke tahap finalnya adalah freeze drying. Jadi freeze drying adalah dasar pengeringan beku, proses menghilangkan kandungan air dalam satu bahan atau produk yang telah beku tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Hal ini memungkinkan pelarut beku dalam produk untuk menguap tanpa melalui fase cair. Proses dikenal sebagai sublimasi. Jadi yang terakhir ada enzim powder. Jadi enzim powder Anda berupa, jelaskan tadi adalah berupa serbuk atau enzim powder. Jadi itu aja sih Bu yang saya dapat jelaskan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Eja Sapriansyah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofariada. Materi terakhir akan dijelaskan oleh Sofariada. Kepada Sofariada dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang enzim lower reaction activation energy, yaitu di mana enzim yang menurunkan reaksi aktivitas energi. Pada gambar 1 dapat kita lihat adanya kerja digabungkan dengan enzim, dan pada gambar B itu gambar A yaitu tidak adanya enzim, dan pada gambar B dibantu dengan adanya kerja enzim. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu laktosa. Laktosa merupakan molekul disakarida, yaitu senyawa gula besar. Laktosa tidak dapat diserap oleh tubuh secara alami. Jadi di sini enzim laktase sangat berfungsi sebagai pemecahan atau mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa, di mana karena adanya kerja enzim laktase ini jadinya gula pada laktosa dipecah menjadi 2, yaitu galaktosa dan glukosa, dan dapat diserap oleh tubuh. Jadi bisa kita lihat pada gambar A, tidak adanya enzim, aktivitas energi tanpa adanya enzim itu, energi bersih yang dilepaskan dari pemecahan laktosa lambat jadinya. Tetapi jika adanya bantuan enzim seperti pada gambar B, aktivitas energi yang dilepaskan itu lebih cepat karena ada bantuan enzim laktase. Next. Maaf, Cinta, next slide. Pada slide selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan kelas enzim dan masing-masing tipe reaksinya. Yang pertama yaitu oksidoreduktase, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi oksidasi reduksi, yang merupakan pemindahan enzim ke enzim atau ke oksigen. Contohnya adalah enzim transfer oksidasi dan peroxidase atau katalis.
Yang kelas kedua adalah transferase, yaitu enzim yang mengkatalis pemindahan gugus molekul dari suatu molekul ke molekul lain. Yang ketiga yaitu hidrolase, enzim yang mengkatalis reaksi-reaksi hidrolisis, baik pemecahan ester, glikosida, dan peptid. Yang keempat adalah enzim liase, yaitu yang berfungsi untuk mengkatalis pengambilan atau penambahan gugusan dari suatu molekul tanpa melalui proses hidrolisis. Contohnya adalah dekarboksilase, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi pengambilan gugus karboksil. Yang kelas kelima adalah isomerase, yaitu enzim yang bekerja pada reaksi perubahan intramolekul. Contohnya rasemase yang mengubah elanin menjadi delanin. Yang keenam yaitu kelas ligase, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi penggabungan dua molekul dengan dibebaskan molekul pirofosfat dan nukleosida trifosfat. Contohnya yang ligase ini adalah pemecahan DNA. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sofarihada dan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah mempresentasi materi hari ini yaitu enzim. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari materi hari ini yaitu enzim ialah biokatalisator yang mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Nah, ada struktur enzim. Enzim itu ada apa-apa aja sih? Nah, struktur enzim terbagi menjadi dua, yaitu apoenzim. Apoenzim yang tersusun dari protein, dan yang kedua yaitu gugus prostetik yang tersusun dari non-protein. Nah, gugus prostetik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu koenzim bahan organik dan kofaktor bahan anorganik. Nah, ada juga 4 sifat khas enzim. Apa-apa aja sifat khas enzim, yaitu biokatalisator, bekerja spesifik, bersifat bolak-balik, dan mirip protein. Sekian dari presentasi kelompok 5, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.